Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Indriani Kuswandari, mahasiswa aktif dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, jurusan Pendidikan Bisnis 2019 dengan NIM 1900616. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan saya, yaitu Party Planner. Sebelum masuk ke dalam penjelasan yang lebih mendalam, itu saya akan menjelaskan mengenai analisa aspek positif dan negatif. Jadi, ini alasan kenapa saya memilih bisnis party plan. Analisa aspek positif yang pertama, itu tidak memerlukan modal yang begitu besar karena kebetulan di sini saya itu tidak sendiri, saya bersama dua rekan teman saya, jadi kami bertiga itu membuat bisnis ini sehingga modal yang kami butuhkan tidak terlalu besar karena kami menggabungkan modal yang saya miliki dengan modal kedua teman saya. Selanjutnya dapat melatih kreativitas tentunya di sini karena kami akan membuat suatu pesta dan akan mengembangkan kreativitas yang kami miliki. Selanjutnya memperluas relasi. Nah, karena setiap project yang akan kami lakukan itu kami bertemu banyak sekali orang sehingga akan memperluas relasi-relasi yang kami dapatkan. Selanjutnya fleksibilitas dalam segi waktu. Nah, karena kami ini masih merupakan mahasiswa aktif dan waktu yang kami punya juga tidak selalu bisa digunakan dalam bisnis ini. Jadi mengapa kami menyebut di sini fleksibilitas dalam segi waktu, karena kami dapat menyesuaikan waktu yang kami miliki dengan waktu customer sehingga kita mendapatkan titik temu yang baik dari segi waktunya. Selanjutnya menyediakan layanan konsultasi mengenai dekorasi. Nah, tidak hanya menyediakan atau menyiapkan sebuah pesta, tapi di sini kami juga menyediakan layanan konsultasi mengenai dekorasi seperti apa yang customer inginkan, sehingga kami dapat mewujudkan apa yang mereka inginkan dari dekorasi tersebut. Nah, selanjutnya itu membentuk tim yang solid. Nah, karena seperti yang tadi saya sudah katakan, saya di sini tidak bekerja sendiri. Ini bukan bisnis sendiri dan bisa dikerjakan oleh sendiri. Tentunya saya membutuhkan beberapa tim untuk membuat bisnis ini menjadi sukses. Nah, sehingga di sini membentuk tim yang solid gitu. Selanjutnya persaingan tidak terlalu tinggi. Nah, dari hasil riset yang saya temukan itu belum banyak sekali orang yang meminati bisnis ini kebetulan, sehingga maka dari itu alasan mengapa saya memilih bisnis ini karena belum banyak orang yang mengetahui bisnis ini dan menggeluti bisnis ini. Maka dari itu persaingannya tidak terlalu tinggi. Selanjutnya itu membantu seseorang dalam merancang pesta. Nah, ini tentu ya, itu sudah sesuai dengan namanya party planner. Dan selanjutnya mendapatkan keuntungan yang menjanjikan. Dan terakhir mengasah skill. Itu dari aspek positif. Dan selanjutnya kita ke aspek negatifnya. Itu yang pertama, adanya pesaing yang meniru atau mencuri konsep dekorasi. Nah, ketika kita sudah mempublish bisnis ini, pasti mungkin ada saja orang yang melihat dan tertarik dengan bisnis ini, kemudian mereka bisa saja mencuri atau meniru konsep dekorasi yang telah kami adakan. Karena sebisa mungkin itu ketika kami mengadakan sebuah pesta, dekorasi yang diinginkan oleh customer A itu kami tidak akan gunakan lagi di customer B dan selanjutnya gitu. Jadi kami akan membentuk konsep dekorasi yang tentunya berbeda-beda. Selanjutnya siap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi, karena di sini merupakan tanggung jawab kami, jadi kami akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang akan terjadi nantinya. Selanjutnya harus kreatif dan selalu berkembang dalam berbagai aspek. Nah, ini juga dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyiapkan dekorasi tentunya, karena ketika kita menyiapkan dekorasi itu kita menginginkan customer itu puas ya akan apa yang sudah kita siapkan, sehingga kita menyiapkannya sebaik mungkin dan sedetail mungkin sehingga hasilnya juga luar biasa bagus. Selanjutnya harus menyiapkan beberapa konsep dekorasi untuk opsi lain. Nah, ini juga sangat diperlukan dan masuk ke dalam aspek negatif. Kenapa? Karena
kami tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi nantinya di luar. Apa mungkin pada contohnya kita sudah mengonsep sebuah pesta outdoor, tapi di hari yang sudah ditentukan ini terjadi hujan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita akan mengubah opsi lain itu tadi. Selanjutnya, pentingnya komunikasi agar tidak adanya kesalahpahaman, itu juga dari tim tadi. Dan selanjutnya, membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia, memerlukan banyak properti, dan harus memiliki sikap baik serta penampilan yang menarik ini untuk memikat hati customer ya. Selanjutnya, ini merupakan alasan saya mengapa saya memilih bisnis ini, itu masuk ke dalam analisa SWOT. Yang pertama dari strengths atau kekuatan, itu tidak memerlukan modal yang begitu besar, dapat melatih kreativitas, fleksibilitas dalam segi waktu, menyediakan layanan konsultasi mengenai dekorasi, membantu seseorang dalam merencanakan sebuah pesta, serta siap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang akan terjadi nantinya. Selanjutnya ke weaknesses atau kelemahan. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyiapkan dekorasi. Selanjutnya membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia serta memerlukan banyak juga properti. Selanjutnya kita ke opportunities atau peluang. Itu yang pertama ada memperluas relasi, persaingan tidak terlalu tinggi, bisnis jangka panjang, serta mendapatkan keuntungan yang menjanjikan. Dan terakhir itu dari threats atau tantangan, membentuk tim yang solid, mengasah skill, harus memiliki sikap yang baik dan penampilan yang menarik, adanya pesaing yang meniru konsep yang telah kami sediakan, harus kreatif dan berkembang dalam segala aspek, harus menyiapkan opsi lain, serta pentingnya komunikasi di dalam tim. Itu merupakan analisa SWOT-nya. Selanjutnya, saya akan menampilkan kuadran posisi dari bisnis saya ini, seperti yang sudah ada di sebelah saya. Dari perhitungan di atas, ide bisnis saya ini berada di kuadran 2. Nah, strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran tersebut adalah dengan meningkatkan pelayanan dan mengembangkan inovasi baru pada konsep yang sudah dimiliki. Terakhir, saya akan menjelaskan analisa pesaing yang menjadi alasan saya mengapa saya memilih bisnis party plan. Saya memiliki 2 pesaing. Yang pertama itu, yang sudah saya kelompokkan, dari pesaing pertama, ia memiliki kelebihan, pertama dari segi pelayanan, tingkat kreativitas, kekompakan tim kerja, serta kesesuaian harga jual. Tetapi ia juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyiapkan konsep, belum mengetahui harga pasar yang relatif, tidak menerima hutang, serta kurangnya properti dekor. Nah, cara mengatasi pesaing seperti ini, itu pertama, kami harus memiliki pelayanan yang ramah dan mengerti permintaan yang diinginkan oleh customer. Jadi ia menginginkan dekorasi seperti apa, konsep pesta yang seperti apa, bentuk pesta yang seperti apa, dan kami sangat akan melayaninya dengan ramah dan senang hati sehingga customer senang dan kami dapat mewujudkan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, cara lain itu yakni harga harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, ketika kita sudah mencantumkan harga dengan beberapa kriteria harga, dan kami di situ harus memiliki titik kesepakatan dari pihak kami serta pihak customer sehingga dua-duanya sepakat. Selanjutnya harus mengembangkan kreativitas dan memperbanyak properti agar dekorasi lebih menarik. Ini juga menunjang keunikan dari pesta yang kami sudah buat. Dan terakhir, waktu yang diperlukan dalam merancang konsep harus lebih cepat daripada pesaing ini gitu. Nah, pesaing nomor 2, ia memiliki kelebihan. Pertama, target pasar yang jelas, konsep dan tema yang jelas, strategi pemasaran yang baik, serta harga yang mudah dijangkau. Tetapi ia juga tetap memiliki kekurangan. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia atas tenaga kerjanya, serta kesesuaian waktu. Nah, caranya untuk mengatasi pesaing seperti ini, itu yang pertama, kami harus memiliki target pasar yang pasti. Nah, kami harus tahu target pasar seperti apa yang ingin kami capai, sehingga semuanya sudah terkonsep gitu. Selanjutnya harus memiliki konsep dan tema yang tersusun serta jelas. Setelah itu harus mampu mempromosikan usaha dengan baik agar semua orang mengetahui party plan yang kita punya ini gitu. Jadi promosinya harus terus menerus supaya orang mengetahuinya. Dan terakhir, memberikan harga yang dapat dijangkau oleh target pasar manapun sebisa mungkin, karena sebenarnya bisnis ini itu merupakan bisnis yang konsumtif ya, dimana orang itu
akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk hal yang bukan kebutuhan primer gitu. Ini sebenarnya bisnis yang bukan menjadi kebutuhan primer oleh customer, tetapi sudah mulai banyak ya pesta-pesta dan menurut saya gitu sebagai penjualnya di sini itu, yang penyedia jasanya itu, orang-orang seperti itu memerlukan sekali jasa seperti saya untuk mengonsep pestanya agar lebih bagus lagi, karena yang datang kan pasti banyak dan yang melihat pesta yang mereka adakan itu kan orang-orang luar gitu, sehingga menjadi pesta yang luar biasa gitu dan menjadi memori untuk mereka yang memiliki pesta tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jasa yang saya sediakan ini. Saya memiliki bisnis bernama Exito Party Plan. Nah, Exito Party Plan ini merupakan jasa yang menyediakan suatu party atau pesta. Kami menyiapkan sebuah party atau pesta yang unik dan menarik, seperti bridal shower, lalu pesta ulang tahun, dan masih banyak lagi. Ini merupakan logo dari Exito Party Plan yang saya miliki. Jadi éxito itu berasal dari kata Spanyol yang artinya sukses. Nah, kenapa saya dan rekan saya memilih nama éxito? Karena kami menginginkan bisnis ini terus berjalan, tidak ada matinya. Siapapun yang nanti akan meneruskan bisnis kami ini, kami sebagai pendirinya itu menginginkan supaya bisnis ini terus berkembang menjadi lebih baik gitu. Entah itu nanti bisa diteruskan dengan anak dan cucu kami, atau orang-orang yang bersedia dan mampu menjalankan bisnis ini, sehingga bisnis ini tidak ada hentinya. Nah, mengapa juga saya memilih tema pink? Mungkin orang-orang pasti bertanya-tanya, aduh ini pink buat cewek ya? Ini jasanya buat cewek aja? No, enggak. Ini enggak buat cewek aja, tetapi ini buat semua kalangan. Dan alasan saya memilih warna pink seperti ini karena menurut saya party planner itu kan identik dengan kesenangan gitu ya, kebahagiaan, suatu yang menyenangkan gitu. Dari party atau pesta itu kan suatu yang menyenangkan. Karena itu makanya saya memilih tema berwarna pink gitu, supaya terlihat ceria, terlihat menyenangkan gitu. Seperti namanya, party planner. Nah, tentunya jasa ini memiliki manfaat. Nah, manfaatnya itu dapat membantu seseorang yang ingin mengadakan sebuah pesta agar lebih terkonsep, serta melatih skill dan kreativitas kita sebagai perancangnya. Nah, tentunya jasa ini juga punya dong keunikan dan keunggulannya. Keunikan dan keunggulannya itu, ia tidak memiliki pesaing yang tinggi, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, serta waktu yang fleksibel, juga modal yang diperlukan tidak terlalu besar. Nah, bisnis ini juga merupakan bisnis yang dapat dijalankan atau dilakukan oleh semua kalangan umur, asalkan mereka memiliki kreativitas yang tinggi gitu, karena di dalam bisnis ini membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, cara menentukan target konsumen dan karakteristiknya itu menggunakan 3 aspek. Yang pertama dari segmentasi, kedua dari targeting, dan ketiga itu dari positioning. Nah, dari segi segmentasi itu dibagi lagi 3, yaitu geografi, demografi, dan psikografi. Nah, dari geografi ini kita memilih negara Indonesia karena kami yang tinggalnya di Indonesia dan sangat mengutamakan Indonesia tentunya. Selanjutnya provinsinya kami memilih Jawa Barat dan DKI Jakarta, dan dikerucutkan lagi ke dalam kotanya itu kami memilih Kota Bandung, Kota Jakarta, Kota Bogor, dan Kota Bekasi. Nah, alasannya kenapa sih kita memilih Kota Bandung, Jakarta, Bogor, dan Bekasi? Kalau Bandung itu kan karena notabene kita itu sedang menempuh pendidikan di Bandung, di UPI, dan saya sendiri yang tinggalnya di Bandung. Selanjutnya teman saya itu tinggal di Bogor dan juga Bekasi. Nah, alasan Jakarta itu merupakan ibu kota negara Indonesia ya. Juga merupakan kota terbesar di Indonesia, sehingga target konsumen yang kami cari itu pasti banyak sekali di Jakarta gitu. Selanjutnya dari segi demografinya itu, target konsumennya itu pria dan wanita kisaran usia sekitar 15-40 tahun dengan tingkat pendapatan menengah atas, tingkat pendidikannya semua jenjang pendidikan, dan semua agama.
Psikografinya itu tingkat ekonomi menengah hingga atas, gaya hidup modern dan tentunya konsumtif, memiliki kepribadian baik, menyenangkan dan humble, serta menganut nilai irasional. Selanjutnya masuk ke targeting, itu adalah memilih calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu untuk mengetahui mana yang cocok untuk ditawarkan jasa kita. Nah, itu juga dibagi menjadi 3, yang tadi yaitu geografi, demografi, serta psikografi. Dari segi geografi itu dikerucutkan lagi ke kota Bandung, karena notabene sekarang kita adanya di Bandung. Selanjutnya dari geografinya itu target konsumennya pria dan wanita kisaran usia 15-40 tahun, tingkat pendapatan menengah atas, tingkat pendidikannya semua jenjang pendidikan, serta semua agama. Nah, psikografinya itu tingkat ekonomi menengah hingga atas, gaya hidupnya modern dan konsumtif, memiliki kepribadian baik, menyenangkan, serta humble, dan menganut nilai irasional. Dan terakhir, dari positioning, itu adalah cara agar produk kita dapat dengan mudah dan selalu diingat oleh konsumen. Nah, positioningnya ini dengan cara melakukan promosi yang dimulai dari orang-orang terdekat seperti keluarga atau teman, serta kita juga melakukan promosi ke sosial media yang kita miliki. Tuh. Dan di dalam sosial media itu kita memposting gambar mengenai jasa kami serta menandakan target marketnya itu yang sesuai. Nah, kami memiliki slogan dari bisnis ini yaitu Make Awesome Memories with Us. Nah, kenapa kami memilih slogan itu? Karena kami menginginkan ketika konsumen itu datang ke kami dan ingin mengadakan sebuah pesta, tentunya kan di dalam pesta itu ia pasti menginginkan sebuah memori, sebuah kenangan yang diingat ketika ia mengadakan pesta tersebut. Nah, kita akan membuat dan mengusahakan sebisa mungkin dalam pesta itu ia akan mengingat memori-memori indah akan pesta yang telah ia selenggarakan tadi dengan dibantu oleh jasa kami, begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih keunggulan yang kami miliki dari jasa yang kami sediakan ini. Nah, karena kami itu menjual sebuah jasa party planner yang memberikan sebuah jasa pelayanan pembuatan party atau pesta bagi yang membutuhkan. Nah, adapun produk atau jasa yang sama dengan produk jasa kami ini pasti dari sisi pelayanannya itu mungkin kurang lebih sama ya. Mereka pasti sama-sama memiliki pelayanan yang baik dan menarik. Nah, itu kan untuk menarik konsumen ya. Selanjutnya, konsep dasar pestanya akan tidak jauh berbeda. Dan kekompakan tim kerja yang dimiliki pasti juga sama gitu kurang lebih, karena dibutuhkan sekali kekompakan tim dalam bisnis ini. Dan terakhir, target pasar yang tidak jauh berbeda juga, karena di sini yang sudah tadi saya jelaskan, orang-orang yang konsumtif itu pasti akan menjadi target utama dari kami gitu. Karena ini bukan merupakan kebutuhan primer sekali lagi. Nah, yang membedakan antara jasa yang saya miliki dengan jasa yang sama, party plan yang orang lain miliki itu, saya memiliki harga yang fleksibel, yang bisa dijangkau dengan hampir semua kalangan gitu. Dan ide konsep pesta yang menarik tentunya seperti yang tadi sudah saya katakan, itu sebisa mungkin saya dengan tim saya itu akan membuat sebuah konsep pesta yang berbeda-beda di setiap proyeknya. Dan terakhir itu kami merekrut SDM yang memiliki potensi di dalam bidang ini gitu, untuk mengembangkan kreativitas dan skill yang mereka punya tadi gitu. Dan keunikan lain yang saya miliki dalam jasa ini itu adanya diskon 20% untuk mahasiswa aktif yang menyewa jasa kami ini dengan cara menunjukkan kartu tanda mahasiswa aktifnya. Dan kemudian kami juga akan membuka atau memberikan peluang kerja untuk mahasiswa yang baru saja lulus gitu. Tetapi mereka harus memiliki skill di dalam bidang ini dan kreativitas yang tinggi juga tadi. Nah, agar keunikan tadi itu dapat terrealisasikan,
keunggulan tadi dapat realisasikan, itu tentu kami akan melakukan promosi yang tidak ada hentinya kepada masyarakat luas, sehingga ketika mereka membutuhkan jasa seperti kami, mereka akan memilih kami, serta dengan mengembangkan ide konsep yang kami miliki untuk menumbuhkan inovasi baru dalam bisnis kami ini. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran marketing mix 4P. Di sini menggunakan marketing mix 4P, yaitu produk, price, place, promotion. Nah, dari produknya itu party planner ini mencakup menyiapkan konsep atau tema pesta sesuai keinginan konsumen, selanjutnya menyediakan properti untuk pestanya, melakukan dekorasi penataan tempat untuk pesta, mengatur jalannya acara pesta, jasa dokumentasi, serta jasa pelayanan konsultasi mengenai dekorasi sebuah pesta. Selanjutnya dari price atau harganya itu kami memiliki 3 paket. Yang pertama dari paket C dibanderol dengan harga 3 juta, itu include dekorasi dan MC. Selanjutnya paket B dibanderol dengan harga 5 juta rupiah, itu include dekorasi, souvenir, dan aneka kue serta MC. Dan terakhir paket A dibanderol dengan harga 7 juta rupiah, include dekorasi, souvenir, aneka kue, MC, serta kamera. Selanjutnya dari place atau tempatnya, ini karena bisnis ini merupakan bisnis yang tidak menetap ya, karena party planner itu tempatnya sesuai kebutuhan dan keinginan customer juga, sehingga tempat itu tidak menentu. Tetapi di sini kami menyediakan kantor bisnis kami ini yang menetap di Bandung, sehingga ketika customer membutuhkan jasa seperti kami, jasa party plan ini, mereka bisa langsung datang ke kantor kami untuk konsultasi mengenai pestanya, dekorasinya seperti apa, temanya maunya seperti apa. Itu mereka bisa langsung datang ke kantor kami gitu. Dan terakhir dari promotionnya itu, kami mempromosikannya melalui sosial media dan kepada orang-orang terdekat tadi, seperti keluarga dan teman-teman, serta menyebar brosur-brosur ke berbagai tempat yang sudah kami tentukan gitu. Selanjutnya, saya akan menghitung biaya marketing yang sudah sesuai dengan Japri ini. Itu komponennya yang saya perlukan hanya cetak poster promosi sebanyak 100 lembar dengan satuan harga kurang lebih 200 perak, dan total harganya seluruhnya Rp20.000 serta tempat. Nah, tapi sewa tempat ini kan belum dapat ditentukan harganya, karena pasti berbeda-beda di setiap tempat, dan ya harga jualnya mungkin beda-beda, dan saya belum bisa tentukan harga pastinya di sini. Tuh selanjutnya alat-alat yang digunakan itu kurang lebih banyak banget ya dari bisnis ini tuh. Tapi ada 10 di sini yang saya cantumkan, yang paling utama dan paling penting, yang paling dibutuhkan. Itu saya akan tunjukkan di sebelah saya. Itu ada sound system dengan jumlahnya itu 2. Biayanya kisaran Rp600.000. Selanjutnya balon, kurang lebih kami membutuhkan 25 pieces dengan harga Rp180.000. Selanjutnya HT, jumlahnya itu yang dibutuhkan 5 biji, 5 pieces dengan biaya Rp250.000. Selanjutnya meja besar 4 pieces dengan harga Rp600.000. Selanjutnya kursi 30 pieces dengan harga Rp3 juta. Lakban dan solatif 5 pieces dengan harga Rp75.000. Gunting 4 pieces dengan harga Rp48.000. Lilin 6 pieces dengan harga Rp25.000. Kamera 2 pieces dengan harga Rp900.000. Di sini kamera masih sewa ya. Dan terakhir hiasan bunga dan atau hiasan lainnya itu sebanyak 4 pieces dengan harga Rp100.000, sehingga total semuanya menjadi Rp5.778.000. Nah, selanjutnya biaya lain yang dibutuhkan itu seperti biaya sewa pekerja tambahan untuk membantu pemasangan tenda atau panggung atau hal-hal lain, itu di luar yang kami tidak bisa. Itu dengan harga kurang lebih Rp300.000. Dan biaya risiko lain
dan untuk jaga-jaga ini sebesar Rp200.000, sehingga totalnya menjadi Rp500.000. Nah, sehingga total modal awal yang dibutuhkan saat memulai usaha ini yaitu biaya untuk membeli peralatan dan biaya lainnya sebesar Rp6.278.000. Ini merupakan modal awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur aktivitas produksi dari jasa ini. Ini ada 10 tahap alur. Yang pertama itu bertemu dengan customer untuk membicarakan konsep yang diinginkan oleh customer. Selanjutnya ke tahap kedua menyepakati estimasi harga. Dan masuk ke tahap ketiga itu rapat bersama tim untuk tempat dan alat yang sesuai dengan konsep yang customer inginkan. Selanjutnya masuk ke tahap 4, yaitu membentuk tim dan membagi pembagian kerja dan tugas masing-masing. Selanjutnya masuk ke tahap kelima, itu survei tempat dan perlengkapan untuk pesta tersebut. Selanjutnya tahap keenam, itu pembelian perlengkapan serta penyewaan tempat yang akan dipakai. Selanjutnya tahap ketujuh, memulai kegiatan untuk pendekoran pesta di tempat yang telah disewa tadi. Nah, selanjutnya ke tahap 8 itu pengecekan oleh customer terhadap pestanya yang sudah tim saya buat ini, apakah ada yang kurang atau bagaimana, itu pengecekan seluruhnya oleh customer. Dan tahap ke-9 itu pengecekan keseluruhan oleh tim kami sendiri. Apa semuanya sudah siap dengan baik, dekorasinya dan segala macamnya, serta tahap finishing itu adalah pesta siap untuk diselenggarakan. Oke, jika ditanyakan mengenai dana investasi di sini belum ada ya, bahkan tidak ada, karena di sini pure kami menggunakan dana atau modal dari kami sendiri, khususnya dari saya dan 2 rekan teman saya. Jadi dari kami bertiga itu dana pure dari kami untuk modal awal perencanaan bisnis ini. Selanjutnya itu ke biaya produksinya, itu kami tidak memerlukan biaya bahan baku langsung atau BBBL di sini. Dan biaya produksi lain itu biaya tenaga kerja langsung sebesar 50.000 per orang dengan total 250.000, karena kami membutuhkan sekitar 5 tenaga kerja langsungnya. Dan biaya pendukung itu seperti transportasi. Di sini apa mungkin kami akan membutuhkan transportasi tambahan untuk mengangkut beberapa barang yang sekiranya dibutuhkan dalam pestanya nanti. Karena di setiap project kan pasti beda-beda ya kebutuhan customer. Ada mungkin pestanya yang sedikit mewah atau sedikit banyak kebutuhannya gitu, atau ada juga pesta yang simple-simple saja gitu. Nah, di sini bisa saja kami membutuhkan transportasi tambahan, atau bahkan kami menggunakan transportasi kami sendiri tetapi ada biaya bahan bakar dari transportasi tersebut. Nah, di sini kami cantumkan sebesar Rp200.000 saja biaya pendukung. Selanjutnya masuk ke harga pokok penjualan. Di sini ada total biaya bahan baku langsung seperti yang di sebelah saya ini sebesar Rp0. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp250.000, biaya pendukung sebesar Rp200.000, dan total HPP-nya tadi sebesar Rp450.000. Dengan jumlah produk yang dihasilkan sebanyak 1, harga HPP per unitnya itu sebesar Rp450.000. Nah, berapa keuntungan kotor atau omset produk jasa kami ini? Itu dengan harga jual Rp3 juta. Ini paket paling rendah ya dari yang kami sediakan. Itu dengan HPP tadi sebesar Rp450.000, sehingga keuntungan kotor per unit yang kami dapatkan itu sebesar Rp2.550.000. Nah, perkiraan biaya operasionalnya itu ada 4. Kira-kiranya ada 4. Yang pertama itu ada sewa tempat, kurang lebih itu sebesar Rp1 juta. Selanjutnya biaya listrik sebanyak Rp200.000, biaya promosi atau pemasaran Rp170.000, serta gaji sebesar Rp2 juta.
dengan total biaya operasional per bulannya itu sebanyak Rp3.370.000 seperti di sebelah saya ini. Nah, perhitungan untuk menutup biaya operasional tadi itu dengan biaya operasional sebesar Rp3.370.000 per bulan, maka kami harus menjual sebanyak minimal 1 kali untuk menutup biaya operasional, tetapi menggunakan tentunya paket minimal yang B atau yang C. Yang B atau yang A. Karena kalau misalkan kami hanya menjual atau dapat menjual jasa paket C, itu belum bisa menutup biaya operasional tentunya. Selanjutnya perhitungan balik modalnya itu dengan modal Rp6.278.000 tadi, maka kami akan balik modal setelah menjual sebanyak 2 kali unit dengan unit C atau unit C dan B, atau C dan A, atau B dan A. Itu. Nah, target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotornya itu kami menargetkan di bulan Januari, Februari, dan Maret itu HPP yang sebesar 450.000 tadi dengan harga jual per unit 2 juta, laba kotornya sebesar Rp2.550.000. Perkiraan penjualan dalam 1 bulan itu ada 3 acara dengan laba kotor sebesar Rp7.650.000 itu di bulan Januari. Selanjutnya di bulan Februari sebesar Rp10.200.000 dan di bulan Maret sebesar Rp15.300.000. Dengan jumlah 3 bulan tadi itu perkiraan laba kotornya kami mendapatkan Rp33.150.000. Nah, ketika sudah diketahui laba kotornya, laba bersih yang akan kami dapatkan itu beda-beda tentunya dari mulai bulan Januari, Februari, dan Maret. Ini seperti di sebelah saya. Di bulan Januari sebesar Rp4.280.000, Februari Rp6.830.000, serta di bulan Maret Rp11.930.000. Ini dari perhitungan laba kotor dan biaya operasional tadi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam bisnis ini kan saya membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia karena akan dikelompokkan menjadi beberapa tim. Nah, di sini ada 3 tim, dari tim jasa perancang, dokumentasi, serta dekorasi. Nah, dari tim jasa perancang saja, mereka akan menyediakan konsep dan membuat konsep atau tema yang lebih unik daripada pada umumnya. Nah, selanjutnya itu jasa dokumentasi, mereka akan detail dalam mendokumentasikan setiap momen di dalam pesta tersebut gitu. Jadi mereka akan teliti momen-momen penting atau momen-momen unik dan momen-momen bahagia lainnya yang akan mereka dokumentasikan, mereka abadikan, dan itu bisa dicetak langsung di pesta tersebut gitu. Selanjutnya yang terakhir jasa dekorasi, itu di sini mereka akan teliti dan terampil dalam mendekorasi pesta yang akan diadakan itu. Jadi ketika customer sudah menjelaskan keinginan mereka seperti apa dekorasinya, tema dekorasi yang mereka inginkan itu seperti apa, dan tim kami akan mengusahakan semampu kami mengusahakan bagaimana dekorasi tersebut dapat terwujud sesuai keinginan customer gitu. Maka dari itu jasa dekorasi sangat teliti dan terampil dalam menyediakan dekorasinya begitu. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan utama dari bisnis ini. Itu yang pertama dari promosi, itu oleh tim sosial media, merancang sebuah pesta oleh semua anggota tim, serta dekorasi oleh tim kreatif atau jasa dekorasi tadi, tim dekorasi. Nah, tentunya di dalam bisnis kami juga itu kami memiliki sumber daya utama dari jasa ini gitu. Sumber daya utama itu mencakup alat, bahan maupun tenaga kerja. Nah, yang dilibatkan dalam proses usaha ini. Contohnya seperti properti atau alatnya. Di sini kami sangat membutuhkan sound system tentunya. Selanjutnya kamera, kursi dan meja serta HT untuk komunikasi oleh tim. Nah, selanjutnya dari bahan produksi atau dekorasinya itu kami sangat membutuhkan balon, gunting lakban dan isolasi, taplak meja, hiasan dinding serta lilin. Semua jenis lilin untuk menghiasi
pesta tersebut. Nah, yang terakhir dari tenaga kerja itu kami memiliki tim kreatif, sosial media, dokumentasi, serta logistik untuk mengangkat beberapa barangnya. Nah, target konsumen kami ini yang sudah tadi saya jelaskan, pria dan wanita kisaran umur 15-40 tahun. Ini target konsumen yang lebih spesifik lagi, itu kami akan menargetkan konsumen-konsumen yang berada di sekitar daerah Setiabudi. Nah, kenapa? Karena kami yang notabene sedang menempuh pendidikan di UPI yang berada di Setiabudi, maka dari itu kami sangat menargetkan konsumen-konsumen yang berada di sekitaran Setiabudi atau orang Bandung situ. Dan orang yang berumur sekitar 15-40 tahun, karena menurut kami mereka lah yang sedang membutuhkan jasa-jasa seperti ini. Entah anak 15 tahun ingin mengadakan sebuah pesta, orang tuanya alhasil membutuhkan jasa kami, dan juga masih banyak lagi gitu. Nah, terakhir itu orang yang berpenghasilan menengah ke atas. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, yang konsumtif itu, karena di sini ini merupakan bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan utama dari setiap orang. Jadi di sini kami sangat menargetkan konsumen yang berpenghasilan menengah ke atas, bahkan ke atas itu, untuk dari segi pendapatannya. Selanjutnya, rencana keuangan yang sudah saya kelompokkan lebih spesifik lagi. Seperti di sebelah saya ini ada biaya peralatan dan biaya lain untuk memulai, itu sebesar 6 juta rupiah tadi. Selanjutnya, biaya operasional itu sebesar 3.370.000 rupiah, biaya produksi sebesar 450.000 rupiah, serta biaya pemasaran sebesar 250.000 rupiah, dengan total 10.070.000 rupiah. Nah, kebutuhan modal itu yang sebesar 10.070.000 rupiah ini tadi, itu kami memiliki modal pribadi sebesar 10.500.000 rupiah untuk memulai bisnis ini, sehingga perhitungan balik modal dari modal yang tadi dibutuhkan setelah dihitung sebesar 10.070.000 rupiah, itu kami akan balik modal setelah mengadakan 4 acara dengan mengambil minimal itu paket C, 4 paket C. Itu kami akan balik modal gitu. Jadi kami menyediakan modal pribadi itu sebesar 10.500.000 rupiah. Tetapi setelah kami tadi hitung, ternyata modal yang kami butuhkan untuk memulai bisnis ini itu sebesar 10.070.000 rupiah gitu. Dengan bisa balik modal minimal 4 acara kami selenggarakan paket C tadi. Sebesar paket C itu 3 juta rupiah. Dan sekarang saya akan menjelaskan bisnis model canvas atau BMC yang sudah saya buat dari Exito Party Plan ini dengan nama usaha Exito. Jenis usaha itu di bidang jasa. Produk yang saya sediakan itu adalah Party Plan, di mana kami menyediakan jasa untuk membuat suatu pesta ya, merancang sebuah pesta untuk orang yang membutuhkan, yang akan mengadakan sebuah pesta. Ini kami menyediakan jasa bernama Exito Party Plan. Dengan kegiatan utamanya itu merancang sebuah pesta. Sumber daya utamanya itu adalah SDM atau sumber daya manusia. Dan target konsumen yang tadi orang Bandung, pria dan wanita kisaran umur 15-40 tahun dengan pendapatan menengah ke atas. Nah, strategi penjualan yang kami miliki ini menggunakan marketing mix 4P yang telah tadi saya jelaskan, yaitu produk, price, place, and promotion. Dengan rencana keuangan yaitu ada gaji pegawai per bulan, promosi per bulan, serta upah pegawai tambahan per project. Dengan modal usaha yang kami sediakan itu dari modal sendiri, modal saya bersama 2 rekan saya, karena saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan 2 rekan saya tadi itu. Baik, sekian penjelasan mengenai bisnis plan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu Ratih dan Ibu Lisnawati sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis ini yang sudah memberikan pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi saya juga teman-teman saya. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.